Ibn Ubaid serta beberapa yang lain yang mereka minta izin kepada Rasulullah setelah Islam untuk merayakan hari Sabtu karena itu hari besar Yahudi. Mereka minta izin setelah Islamnya untuk tetap diperbolehkan berlebaran atau membesarkan hari besar itu, hari Sabtu. Dan untuk diizinkan pula mereka mengamalkan Taurat dalam semalam. Maka diturunkan ayat ini untuk meluruskan mereka. Diperintahkan mereka untuk menjalankan syariat Islam dan menyibukkan diri dengan apa yang datang dari Allah dan Rasul dan meninggalkan selain ini. Tetapi riwayat Ikrimah ini dengan penyebutan Abdullah bin Salam termasuk dari mereka yang minta izin kepada Rasul sepertinya tidak dibenarkan karena jauh kemungkinannya orang semacam Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu minta izin untuk merayakan hari Sabtu karena dia ulama sebelum Islamnya pun alim dalam agama Yahudinya dan tahu betul bahwa syariat Yahudi telah terhapus dengan datangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan yakin batilnya apa yang mereka lakukan orang-orang Yahudi. Maka nggak mungkin dan jauh kemungkinannya kalau semacam Abdullah bin Salam meminta izin untuk tetap merayakan hari Sabtu. Apalagi dia tahu Allah dan Rasul telah mengganti bagi kaum muslimin 2 hari besar lebaran mereka yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Sebagian ulama tafsir ada yang menjelaskan kafah qulubi silmi kafah secara utuh ini sebagai hal bagi mereka yang masuk Islam. Sehingga maknanya tafsiran yang kedua, masuklah kalian ke dalam Islam seluruh kalian, semuanya tanpa terkecuali. Kembalinya kepada mereka yang masuk Islam, bukan bentuk Islam mereka yang secara utuh. Sebagian tafsiran yang pertama tadi. Tetapi yang lebih benar dan dikuatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah adalah tafsiran yang pertama. Wa kafah adalah perintah Allah untuk mereka menjalankan seluruh syariat Islam. Semua yang datang dari Allah dan datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cabang-cabang iman syariat Islam agar mereka amalkan semampu mereka. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Artinya kata Ibnu Katsir rahimahullah, sebagaimana kalian taat kepada Allah, tinggalkan dan jauhi oleh kalian bisikan dan godaan syaitan. Karena dia seperti Allah sebutkan di ayat 169 Al-Baqarah, innama ya'murukum bil su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syaitan hanya memerintahkan kalian kepada kejelekan dan perbuatan keji serta dirumuskan kalian untuk berkata atas nama Allah tanpa ilmu yang kalian miliki. Demikian pula dalam Fatir ayat ke-6, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan hanyalah mengajak kelompoknya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Walhiyahulillah. Maka dilarang mereka oleh Allah, diingatkan untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan dan ajakannya. Sebab itu kata Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan adalah
musuh yang sangat nyata permusuhannya kepada kalian kaum mukminin. Kata Imam Mutarrif Ibn Adi rahimahullah, aghasyu ibadillah li'abidillah asy-syaitan. Hamba Allah yang paling durhaka kepada orang lain, hamba Allah yang paling menipu kepada yang lain adalah syaitan. Dia menginginkan kejelekan, sementara dia kemas dengan bentuk kebaikan. Dia tipu orangnya, dibuli, didustai dengan berbagai bentuk godaan dan bisikannya. Kemudian Allah sebutkan di ayat berikutnya 209, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Dan kalau kalian menyimpang dari kebenaran setelah hujjah telah ditegakkan pada kalian, penjelasan telah sampai kepada kalian, hujjah telah ditegakkan kepada kalian, kalian telah mengerti, kalian telah paham, ilmu telah disampaikan, akidah dan agama telah diajarkan oleh Rasul SAW. Dakwah ini sampai kepada kalian dan kalian tetap saja menyimpang dari kebenaran. Fa'lamu annallaha azizun hakim. Diancam oleh Allah. Ketahui Allah aziz, maha perkasa. Kalau Allah membalas, tidak akan satu pun bisa luput dari balasannya. Mereka yang menyimpang dari kebenaran tidak akan satu pun bisa selamat dari murka Allah. Hakim, bukan hanya perkasa, namun Allah juga hakim, maha bijaksana. Apa yang menjadi ketetapan dan perintahnya. Disebutkan oleh Imam Muhammad bin Ishaq dalam ayat ini, aziz, Allah itu perkasa, maha perkasa untuk memberi pertolongan, beri bantuan kepada agamanya atau orang-orang yang memperjuangkan agamanya di atas orang-orang yang kafir. Allah itu Allah kehendaki. Dan Allah hakim, maha bijaksana dalam hujjah yang Dia turunkan untuk hambanya. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amru wa ila Allahi turja'ul umur. Kemudian di ayat 210 Allah sebutkan, hal yang turun, tidaklah mereka itu menunggu kecuali datangnya Allah bersamaan dengan awan dan turunnya para malaikat, dan diselesaikanlah perkara, dan kepada Allah segala perkara itu dikembalikan. Ayat ini juga merupakan ancaman Allah kepada orang-orang yang kafir dan mengingkari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang turun di hari kiamat ketika Allah mengumpulkan seluruh hambanya, awwalina wal akhirin, orang-orang yang pertama, orang-orang dahulu dan orang-orang belakangan, semuanya dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat tersebut untuk dibalas masing-masing sesuai amalannya. Yang melakukan kebaikan akan dibalas baik, pahala dan surga. Yang melakukan kejelekan di dunianya juga akan mendapatkan balasan setimpal.
wa qudiyal amr, oleh Allah sebutkan qudiyal amr, diselesaikan perkara.